dari kelompok 10. Sebelum teman-teman mendengarkan cuplikan video presentasi dari kelompok 10, alangkah baiknya saya selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, menghindari kerumunan, dan selalu bercuci tangan di air yang mengalir. Intinya gitu. Nah, pada kelompok 10 ini kami akan mempresentasikan dalam cuplikan video, yaitu tentang mereview sebuah jurnal yang berjudul, ini sudah diindonesiakan ya, yaitu tinjauan pustaka sistematis tentang mekanisme tata kelola syar'i dan kinerja perusahaan di perbankan Islam. Nah, untuk lebih tahunya apa aja sih maksud dari jurnal tersebut, ya, selamat untuk mendengarkan. Ya, kali cekidot. Tinjauan pustaka sistematis tentang mekanisme tata kelola syar'i dan kinerja perusahaan di perbankan Islam. Industri perbankan syariah telah berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an. Bank syariah memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal fungsi, struktur, dan tujuan. Hal utama yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah larangan bunga atau riba, dan bisnis yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, dan spekulasi. Bank syariah harus menjamin bahwa semua produk dan sistem operasinya sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Sehingga, dalam tata kelola bank syariah membutuhkan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertujuan untuk memantau, menyetujui, dan melaporkan kepatuhan bank syariah dengan nilai-nilai moral. Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai tanggung jawab utama, yakni mengawasi pelaksanaan bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Jika bank syariah berjalan tidak sesuai dengan aturan syariah, maka akan menimbulkan beberapa akibat. Bank saham mengurangi biaya agensi dan karenanya meningkatkan kinerja perusahaan. Dari perspektif pemangku kepentingan, berpendapat bahwa Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam mempengaruhi kinerja bank syariah karena telah dipilih di antara 4 bank syariah pemangku kepentingan utama yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah selain manajemen, kepemilikan, dan auditor eksternal berdasarkan model pemangku kepentingan Islam. Metodologi penelitian yang ada pada jurnal ini dengan mengadopsi tinjauan pustaka sistematis, 21 empiris dan teoristis makalah yang diterbitkan di Scopus tentang hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan kinerja bank syariah dipilih review dan analisis temuan. Meningkatkan keterbatasan studi penelitian yang ada, jurnal ini menunjukkan bahwa efek Dewan Pengawas Syariah pada kinerja bank syariah masih membutuhkan analisis yang lebih empiris, menggunakan metode analisis alternatif tindakan, dan periode yang berbeda. Selain itu, studi ini juga harus diperhatikan memperhitungkan perbedaan lintas yurisdiksi dalam model syariah pemerintah mereka, tingkatan intervensi agensi di syariah pemerintahan, kontrol atas keanggotaan lintas cendekiawan, dan perbedaan antara bank syariah dalam posisi Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi. Berdasarkan sumber serta strategi pencarian data, terdapat 21 makalah yang berkaitan dengan hubungan antara mekanisme syariah governance seperti yang diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah dan kinerja bank syariah. Dari 21 makalah tersebut,
18 makalah bersifat empiris, sedangkan 3 lainnya bersifat teoritis dan atau studi kualitatif. Studi ini diterbitkan selama periode 2014 sampai dengan 2018 dengan pengecualian dari satu studi yang diterbitkan pada tahun 2008. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa jurnal tentang dampak Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Bank Syariah yang bersifat empiris. Jurnal pertama yaitu jurnal yang berkaitan dengan Asian Social Science yang ditulis oleh Musibah dan Al-Fatani. Mereka meneliti dampak efektivitas DPS dan modal intelektual pada tanggung jawab sosial perusahaan dari 36 bank syariah dari beberapa negara untuk periode 2007 sampai dengan 2011. Mereka juga menyelidiki dampak mediasi dari kinerja bank syariah dalam hubungan tersebut. Tingkat pendidikan sarjana DPS digunakan sebagai tolak ukur efektivitas DPS, sedangkan ROA dan ROE digunakan sebagai tolak ukur kinerja bank syariah. Studi ini menemukan pengaruh positif untuk efektivitas DPS, modal karyawan, dan struktur modal pada CSR bank syariah. Diketahui bahwa tingkat pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja bank syariah memediasi hubungan antara efektivitas DPS, modal pegawai, struktur permodalan, dan CSR bank syariah. Yang kedua, jurnal berkaitan dengan corporate governance yang ditulis oleh Nawaz. Nawaz meneliti dampak investasi dalam human capital dan investasi dalam modal struktural dan atribut corporate governance terhadap kinerja berbasis pasar selama periode 2006 sampai dengan 2009. Empat atribut corporate governance yang diselidiki yaitu ukuran direksi, komposisi direksi, peran dualitas atau kekuasaan CEO, dan ukuran DPS. Temuan tersebut menunjukkan bahwa human capital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai pasar bank syariah. Hasil lebih lanjut mengungkapkan bahwa strategi bank syariah untuk mengandalkan akumulasi modal manusia jangka panjang dapat dilihat sebagai modal pengetahuan pemecah masalah asiosinkratik. Yang ketiga, jurnal yang terkait adalah Journal of Banking and Finance yang diteliti oleh Mollah dan Zaman. Studi ini menyelidiki dampak ukuran Dewan Pengawas Syariah, struktur direksi, dan kekuasaan CEO terhadap kinerja keuangan 86 bank syariah dan 86 bank konvensional di 25 negara selama periode 2005 sampai dengan 2011. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja bank syariah dipengaruhi oleh kekuasaan DPS, direksi, dan CEO. Diketahui bahwa dampak DPS terhadap kinerja bank syariah adalah positif, terutama bila DPS memiliki peran pengawasan. Yang keempat adalah Jurnal Managerial Finance yang diteliti oleh Zainab dan Mensi. Mereka meneliti pengaruh corporate governance terhadap efisiensi dan risiko selama periode 2004 sampai dengan 2013. Mereka memasukkan 5 variabel corporate governance, yaitu ukuran DPS, dualitas CEO, kelembagaan, kepemilikan swasta, dan asing. Temuan menunjukkan bahwa penerapan struktur corporate governance yang kuat berkorelasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, ditemukan bahwa struktur tata kelola bank syariah memungkinkan mereka untuk mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Lebih lanjut lagi, temuan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi dan risiko bank syariah berhubungan positif. Selanjutnya kita akan membahas terkait beberapa jurnal
tentang dampak Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank syariah yang bersifat teoritis. Yang pertama adalah jurnal yang berjudul Corporate Governance and the Global Performance of Islamic Bank yang diteliti oleh Riyad, melakukan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana corporate governance dapat mempengaruhi kinerja bank syariah berdasarkan studi kasus dari satu negara saja, yakni Bahrain, tanpa memberikan bukti empiris apapun. Studi ini mengungkapkan bahwa faktor manajerial berperan penting dalam mempengaruhi kinerja bank syariah di samping faktor internal seperti rasio keuangan. Selain itu, Direktur Bank Syariah tunduk pada tata kelola Dewan Direksi dan tata kelola penting tambahan dari Dewan Pengawas Syariah. Studi tersebut menegaskan bahwa anggota DPS perlu memiliki kualifikasi di bidang keuangan dan ekonomi. Studi tersebut menyarankan bahwa investment account holder harus diberikan kepada Dewan Bank Syariah yang meningkatkan corporate governance. Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah tidak adanya bukti empiris yang mendukung dalil tersebut. Kemudian, yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad yang berjudul The Relationship Between Agency Theory, Stakeholder Theory, and Sharia Supervisory Board in Islamic Banking. Muhammad juga melakukan penelitian untuk mengkaji teori keagenan dan teori pemangku kepentingan dari perspektif prinsip-prinsip Islam. Untuk melakukannya, mereka mengadopsi metode tinjauan kritis yang mempertimbangkan penyajian teori-teori penting dan membandingkan teori-teori tersebut dengan perspektif Islam. Makalah ini menyoroti pembahasan penting tentang perbedaan antara teori-teori biasa untuk menjelaskan corporate governance dan perspektif Islam. Kemudian yang ketiga terkait dengan jurnal yang berjudul Corporate Governance and the Global Performance of Islamic Banks yang akhirnya ditulis oleh Ullah dan Khanam yang mengaitkan Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja bank syariah, tetapi berdasarkan metode kualitatif. Mereka menyelidiki dampak kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan bank, yaitu Islamic Banks Bangladesh Limited, sebagai studi kasusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan kepatuhan syariah di bank berhubungan positif dengan kinerja keuangan yang beredar karena tingkat kepatuhan syariah merupakan naluri yang dominan dalam memperoleh posisi tersebut. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini adalah meskipun banyak penelitian telah dilakukan oleh pemerintahan syariah di lembaga keuangan internasional, sebagian besar studi ini bersifat teoritis dan telah dilakukan untuk memeriksa fungsi Dewan Pengawas Syariah. Sebaliknya, studi empiris tentang syariah pemerintahan pada umumnya terbatas, khususnya hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan kinerja bank syariah. Selanjutnya yaitu tentang implikasi untuk penelitian dan praktik. Yang pertama, meskipun ada banyak studi tentang CG di IB, penelitian tentang pengawasan syariah masih sangat terbatas, terutama dalam menyelidiki dampak mekanisme SG terhadap IB kinerja. Yang kedua, penelitian dan akademisi dapat memanfaatkan upaya untuk membuktikan bahwa AGT dapat digunakan dalam menganalisis bagaimana mekanisme SG memitigasi masalah keagenan pemantauan moral dan kemudian meningkatkan kinerja IB. Yang ketiga, studi ini mengkaji literatur yang ada tentang hubungan antara SSB dan IB kinerja. Yang keempat, mengenai metodologi, penelitian ini juga mendorong peneliti untuk lebih banyak mengadopsi metode analisis yang tepat dan kuat dalam menganalisis hubungan antara DPS dan kinerja IB.
Dan yang kelima, dalam hal implikasi praktis, penelitian ini memberikan ringkasan penting pemegang saham IB, pembuat kebijakan, regulator, dan otoritas terkait di seluruh negara untuk memahami bagaimana meningkatkan kinerja IB dengan peningkatan SI. Ya, mungkin itu saja dari kami kelompok 10 untuk cuplikan video tentang mereview sebuah jurnal. Ya itu aja, mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Ya mungkin itu saja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.